Saya berjualan kopi, saya berjualan online, semuanya itu saya jalani. Untuk makan saja susah. Iya. Saya makan pakai nasi, pakai garam itu sudah pernah saya alami, ya. Sampai sekarang ini, makanya saya itu sudah nggak terlalu memikirkan lah untuk masalah harta itu. Iya. Saya sendiri dulunya juga orang susah, jadi saya berpikir kalau harta itu bukan segala-galanya. Dan terbukti sahabat, Mbak Maya ini mungkin karena dulu perjuangnya keras ya, mati-matian, jatuh bangun. Ini karakternya kelihatannya dia teguh pendirian. Meskipun Mbak Maya itu orangnya seperti ini, apa adanya. Mungkin lebih baik seperti ini, orang yang apa adanya. Ya memang saya seperti ini, penampilan saya ya seperti ini. Bisa dibilang orang seperti anak jalanan mungkin ya. Tapi setidaknya saya itu mempunyai hati nurani dan saya tidak munafik. Kira-kira Mbak Maya udah bulat nih untuk mengubah Pak? Apa nggak sayang gitu loh? Saya sudah bulat 100%. Ini sudah proses. Bahkan 1000% ya? Iya. Nggak ingin mempertahankan. Untuk apa? Laki-laki yang tidak tegas lah menurut saya. Orang sudah salah masih saja dibela ya. Menurut saya Mas Ridwan itu terlalu terobsesi dengan kecantikannya mungkin ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang sahabat. Di sore hari ini menjelang maghrib ya, kita kedatangan tamu spesial sahabat yang dicari-cari netizen ya, Mbak Maya ini setelah kejadian Sumpah Pocong itu, setelah berantem sama Pak Ridwan, dia pergi menghilang tanpa jejak. Alhamdulillah sekarang karena banyak mungkin doa-doa netizen ya yang membuat Mbak Maya itu datang. Barusan menceritakan tentang sosok mantannya Mbak Vira. Bingung saya. Ternyata dia punya mantan suami. Nah, gimana ceritanya dan apa yang ada di balik semua itu? Apa informasi yang dibawa Mbak Maya ke sini? Lebih baik nanti kita tanya langsung sama Mbak Maya. Di sebelah saya sudah ada Mbak Maya ya sahabat. Kita tanya kemana aja Mbak Maya selama ini, terus ada informasi apa tentang Mbak Vira, kenapa Mbak Vira tiba-tiba datang
membawa mantan suaminya dan anaknya. Anaknya ini masih kecil, sahabat. Dia terus mencari mamanya. Makanya Mbak Vira ini berketuk hati, Mbak Maya ini, makanya Mbak Maya ini berketuk hati untuk membawa ke sini, ingin mempertemukan sama Vira. Oke sahabat, sebelum kita tanya pada Mbak Maya, alhamdulillah kita berselawat ya agar kita dikasih keberkahan, dilancarkan segala urusan-urusan kita, urusan dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat, terus bersalawat dimanapun Anda berada. Dan gak lupa sahabat, seperti biasa, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, terutama kepada diri saya sendiri. Ayo kita tingkatkan iman kepada Allah, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dunia akhirat. Karena apa sahabat? Kita harus tahu tujuan hidup kita di dunia ini sahabat. Tujuan hidup kita di dunia ini tak lain adalah yaitu setelah kematian. Karena setelah kita mati, apapun yang kita perbuat di alam dunia ini, apapun yang kita dapatkan di dunia ini, harta, tahta, cinta, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban sahabat, akan ditimbang baik dan buruknya. Maka dari itu sahabat, ayo, mumpung kita masih diberi nikmat, rahmat, hidayah, nafas, ayo kita merenung, ayo kita introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan sebelum hari ini atau di masa lalu. Karena manusia itu penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu sahabat, ayo kita selalu bermunajat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, menebar kebaikan, doakan untuk kebaikan, berdoa untuk kebaikan, untuk diselamatkan dunia akhirat. Insya Allah kita akan dimasukkan dalam golongan orang husnul khotimah. Oke sahabat, seperti yang saya ceritakan tadi, biar saya nggak ngomong sendiri, biar informasi itu valid, kita nak tanya langsung sama Mbak Maya. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini jadi ini sahabat kan, tadi Mbak Maya ini kesini tujuannya ketemu Gus Idris, tapi Gus Idris masih keluar. Insya Allah nggak lama pulang karena ada kepentingan mendesak, makanya langsung ketemu saya. Setelah saya tanya, ternyata ada sesuatu yang menarik sahabat. Maka dari itu saya hidupkan kamera untuk informasi ini biar sahabat-sahabat tuh tahu. Karena banyak netizen tuh mempertanyakan Mbak Maya, kasihan Mbak Maya, kenapa Mbak Maya itu berjuang dari nol sampai jadi kaya raya, kok semudah itu meninggalkan semuanya? Apa kira-kira yang ada dalam benak Mbak Maya? Oke, kita langsung tanya aja. Gimana Mbak Maya? Tadi sempat di belakang tadi sempat mengutarakan tujuannya. Ya. Selama ini Mbak Maya itu kemana? Ya, semua orang itu bilang kalau saya itu menghilang. Sebenarnya saya itu tidak menghilang. Saya itu hanya menyelidiki Vira. Jadi saya fokus dengan satu tujuan. Saya tidak mau mempermasalahkan masalah Mas Ridwan dengan Vira itu. Saya sudah tidak mau tahu lah. Betul ya? Iya, ya di sini saya ingin tahu. Hati saya itu terketuk. Saya ingin tahu sebenarnya Vira itu siapa sih?
latar belakang Vira itu seperti apa, keluarganya seperti apa. Nah, saya di situ tertarik untuk mencari tahu. Nah, setelah saya mencari tahu, akhirnya saya menemukan satu kebenaran. Dan saya sebelumnya itu takut untuk berbicara, untuk menyampaikan kebenaran ini itu takut sebenarnya. Takutnya saya dibilang fitnah atau bagaimana. Tapi mau gimana lagi, ini suatu kebenaran yang harus semua orang tahu. Makanya saya datang ke sini itu untuk memberi informasi ini. Kebenaran tentang apa itu? Tentang Vira yang sudah bersuami. Hah? Bukannya sudah bersuami sama Pak Ridwan? Iya, sebelum bersuami dengan Pak Ridwan? Iya, sebelum menikah dengan suami saya, sebenarnya Vira itu sudah menikah dan mempunyai anak. Oh gitu. Jadi Mbak Maya ini menginformasikan bahwa sebelum nikah sama Pak Ridwan, Vira ini punya suami. Iya, sudah menikah. Terus kenapa kok meninggalkan? Informasi yang saya dapat itu dari teman-teman terdekatnya Vira lah. Di situ saya mencari tahu. Nah, Vira itu menuntut suaminya untuk apa ya? Memenuhi Kebutuhannya. Iya, kebutuhannya yang dia minta ini itu. Dia itu minta sekarang ya sekarang begitu. Jadi suaminya kan masih berusaha. Tapi si Vira ini nggak sabaran sepertinya seperti itu. Jadi mungkin ini ya, mungkin karena namanya juga ekonomi itu kan nggak bisa diukur dengan penampilan, tergantung kan, semuanya tergantung pekerjaan, tergantung rezeki. Mungkin artinya yang dimaksud Mbak Maya itu Vira ini mungkin kepingin seperti teman-temannya yang teman-teman yang sosialita itu. Iya. Ya. Vira itu bergaya hidup glamor lah, iya, gitu. mewah. Jadi dia itu tergiur lah dengan teman-temannya yang bergaya hidup mewah. Jadi dia mungkin inginlah seperti teman-temannya seperti apa. Terlalu mengikuti lah. Jadi ya itu meninggalkan suaminya dan juga anaknya. Yang lebih tragis itu dia punya anak. Oh, dia punya anak? Iya, dia perempuan punya anak. apa? Perempuan. Umur berapa itu? Umur 7 tahun. Astagfirullahaladzim. Itu ditinggal nggak ada kabar apa memang gimana? Anaknya itu udah nggak pernah dikasih kabar, nggak pernah nengokin anaknya. Jadi anaknya itu ditelantarkan begitu saja. Apa jangan-jangan Vira ini mengejar atau menikahi Pak Ridwan ini karena hartanya? Apa karena dia kepingin hidup mewah? Mungkin yang ada di pikiran saya ya dia ingin bergaya hidup mewah dan mengejar harta suami saya. Mungkin itu tujuannya. Tapi sayang ya, karena dia kan punya anak. Ngapain nggak memprioritaskan anaknya atau paling nggak ngabarin ya? Ya di sini Ustadz namanya orang yang sudah bertemu dengan harta ya. Dulunya hidupnya itu biasa saja kan, dia terlalu apa itu menginginkan gaya hidup mewah. Dia itu ingin seperti teman-temannya. Terus statusnya sama mantan suaminya itu cerai apa gimana? Yang saya tahu katanya itu memang sudah bercerai, ya. Tapi saya itu kasihan dengan anaknya. Anaknya tidak pernah dikasih kabar, anaknya tidak pernah ditemui, anaknya ditelantarkan. Yang saya pikirkan itu kan anaknya. Sedangkan saya di sini kan sebagai orang tua, saya ingin merasakan ya. Iya, ingin merasakan menjadi seorang ibu lah, ingin rasanya punya anak itu seperti apa. Nah, ini Vira kan sudah punya anak. Jadi saya itu tersentuh hati saya. Oke, terus selama ini yang Mbak Maya lakukan apa selain mendapatkan informasi tentang Vira, tentang suaminya, mantan suaminya Vira itu? Saya seputar menyelidiki tentang keluarganya Vira dan latar belakangnya Vira, itu saja yang saya cari tahu saat ini. Nah, itu tadi kayak ada bawa perempuan itu siapa? Itu anaknya. Enggak, yang besar. Oh, itu adik dari Vira. Adik dari Vira? Iya. Kenapa dia ikut, apa dia membantu Mbak Maya apa gimana? Iya, dia harus bersaksi kalau Vira itu pernah menikah. Oh gitu. Iya, dan dia juga mengakui kalau dia juga ikut apa itu, itulah pernikahannya itu, membantu di pernikahannya. Dan dia juga mengakui bahwa anak perempuan yang di sampingnya itu ponakannya. Jadi sebagai saksi juga ya. Iya. Membenarkan. Iya, dan suaminya itu
kasihan dengan anaknya. Saya ajak ke sini, siapa tahu bisa bertemu dengan Vira. Begitu. Ya kalau di sini nggak ada Vira. Vira itu sekarang lagi liburan. Informasi terakhir itu lagi liburan. Ya mungkin Mbak Maya tahu lah di rumahnya kan nggak ada. Iya. Kan? Saya sedikit mendengarlah bahwa Vira itu sekarang berada di Bali ya mungkin. Ya pokoknya liburan lah. Yang daerahnya mana saya nggak tahu karena informasi terakhir memang banget mau liburan. Dan syukuran karena kehamilannya, insya Allah seperti itu. Oke, terus Mbak Maya sendiri gimana sama Pak Ridwan ini gimana? Hubungannya baik-baik saja apa gimana? Saya akan gugat cerai Mas Ridwan. Kenapa? Kan sayang dong. Mbak Maya udah berjuang dari nol, masa kalah sama orang yang baru masuk dalam kehidupannya Mbak Maya? Tapi kalau menurut saya Ustadz, harta itu bukan jaminan untuk apa ya? Membuat orang bahagia. Iya, membuat saya itu bahagia. Yang saya di sini itu lebih memilih untuk berbahagia lah daripada memikirkan tentang harta begitu. Kalau harta kan masih bisa dicari. Kalau untuk kebahagiaan mana bisa dibeli dengan harta ya kan? Nah, tidak bisa. Semuanya juga pakai hati. Iya, jadi di sini saya kalau Mas Ridwan masih tetap memilih Vira, jadi saya tetap akan menggugat cerai Mas Ridwan. Iya. Ya, karena kalau saya juga melihat Vira ini kan juga sudah melakukan banyak kesalahan ya. Iya. Dan sudah pernah terciduk atau pernah di depan matanya Pak Ridwan. Ini masih dibela. Iya, makanya itu Ustadz. Saya itu sudah sering mengingatkan Mas Ridwan karena ulahnya si Vira ini sudah keterlaluan kalau menurut saya. Tapi kenapa Mas Ridwan ini masih membela Vira? Seakan-akan Vira itu tidak bersalah. Padahal dalang dibalik semua ini itu Vira. Oke. Terus untuk gugat cerai ini udah proses. Iya. Kenapa kok nggak sabar dulu, mungkin calling down dulu, tunggu beberapa waktu? Karena saya sudah memberi kesempatan Mas Ridwan itu berulang kali ya. Tapi sepertinya Mas Ridwan masih tetap sama membela Vira dan akhirnya saya memutuskan untuk menggugat. Untuk apa sih saya pertahankan? Kalau ujung-ujungnya hanya membuat saya sakit hati kan mending saya pisah. Apalagi Mbak Maya belum punya anak ya, jadi bebas untuk menentukan pilihan ya. Ini sahabat Mbak Maya, ini contoh keteguhan hati. Karena pada dasarnya wanita mana yang mau berbagi ya. Andai kata pun bisa adil, wanita zaman sekarang itu nggak kayak zaman Rasulullah, insya Allah seperti itu ya. Kalau zaman Rasulullah akidahnya kuat, imannya kuat, dan semata-mata memperjuangkan agama Allah. Tapi sekarang semata-mata karena harta dan sosialita. Itu mungkin yang kita dapat simpulkan sahabat. Oke Mbak Maya. Terus masalah harta yang gini itu seperti apa? Mau digugatkan juga apa gimana kira-kira? Iya Ustadz. Karena saya yang berjuang dengan Mas Ridwan itu dari nol. Itu harus diluruskan. Jadi saya di sini harus menuntut harta gono gini ya. Punya hak ya? Iya, saya mempunyai hak karena saya yang menemani Mas Ridwan itu dari nol. Saya juga ikut berjuang dengan Mas Ridwan sampai sukses sekarang ini. Apa keluh kesahnya Mbak Maya waktu berjuang itu? Katanya saya dengar Mbak Maya itu sempat sebelum jadi pengusaha properti ini sempat jualan di pinggir jalan, jatuh bangun sampai. Iya. Saya berjualan kopi, saya berjualan online, semuanya itu saya jalani. Untuk makan saja susah. Iya. Saya makan pakai nasi, pakai garam itu sudah pernah saya alami, iya. Sampai sekarang ini. Makanya saya itu sudah nggak terlalu memikirkan lah untuk masalah harta itu. Iya. Saya sendiri dulunya juga orang susah, jadi saya berpikir kalau harta itu bukan segala-galanya. Dan terbukti sahabat,
Mbak Maya ini mungkin karena dulu berjuangnya keras ya, Mati-matian. jatuh bangun. Ini karakternya apa kelihatannya? Dia teguh pendirian. Iya. Meskipun Mbak Maya itu orangnya seperti ini, apa adanya. Mungkin lebih baik seperti ini ya, orang yang apa adanya. Ya memang saya seperti ini, penampilan saya ya seperti ini. Bisa dibilang apa? Orang seperti anak jalanan mungkin ya. Tapi setidaknya saya itu mempunyai hati nurani dan saya tidak munafik. Begitu ya. Iya, penampilan saya memang seperti ini. Lukas. Terserah orang mau menilai seperti apa ya, terserah. Itu hak mereka. Tapi banyak kok sahabat-sahabat netizen itu menanyakan gimana Mbak Maya, kenapa kasihan Mbak Maya. Emangnya Mbak Maya perlu dikasihani? Kalau untuk hal itu terserah mereka lah ya, mau menilai saya seperti apa. Yang saya di sini itu kan hanya apa ya? Apa itu? Menjalankan apa yang harus dijalankan. Iya, saya itu di sini hanya membenarkan. Membenarkan. Saya Cari kebenaran. Iya, saya juga tidak munafik begitu. Jadi terserah orang mau menilai saya seperti apa, baik buruknya itu seperti apa. Saya tidak itu, tidak terlalu memikirkan masalah itu. Yang penting masalah saya ini selesai begitu. Ada lagi yang mau saya pertanyakan. Ini banyak netizen, banyak juga teman-teman yang menanyakan tentang Rudy. Rudy ini kan gencar terus mengganggu Vira. Ya. Bahkan ingin merebut Vira dari Mbak Rit ya. Kenapa sama Mbak Maya kok nggak pernah ada kejadian yang mungkin mengganggu Mbak Maya atau apa yang sampean tahu tentang Rudy? Karena Rudy sendiri mungkin kasihan ya melihat saya menjadi korban suami saya lah. Dan saya ya sedikit pernah menolong Rudy dengan itu ada tersangkut masalah tentang hukum. Oh, jadi dulu sebelum kerja apa gimana? Iya sebelum. Jadi saya menolong, dia minta tolong kepada saya dan akhirnya saya tolong dan lalu saya memperkerjakan Rudy begitu. Dan mungkin apa ya? Ke saya itu mungkin dia merasa kasihan. Terus budi. Iya. Mungkin dia merasa punya hutang budi kepada gitu. saya. Jadi mungkin sama Mbak Maya nggak terlalu mempermasalahkan dia ya. Iya, nggak pernah. Tapi kenapa kok dia kekeh ingin mendapatkan Rudy, ingin mendapatkan si Vira? Untuk masalah itu saya kurang tahu ya. Yang jelas kalau sikapnya terhadap saya itu selalu sopan ya. Baik ya. Iya, sangat baik. Ya ini kan terakhir ini setelah Mbak Maya pergi itu kan kita sempat keras sama Rudy. Iya. Bahkan dia mengancam tim kita. Dia mau meskipun nyawa taruhannya dia ingin mendapatkan Vira. Bahkan sempat kita berkoki ya waktu Pak Ridwan itu menyampaikan bahwa Vira itu menghilang, nggak ada kabar, di telepon nggak aktif. Kita mencari dari siang itu sampai malam. Ternyata Vira tuh mau diperkosa ya. Waktu itu. Untung kita selamatkan. Ya alhamdulillah Allah menemukan Mbak Vira dengan tim kita. Kalau enggak ya nggak tahu seperti apa. Oh jadi seperti itu ya Mbak Maya. Iya. Terus terakhir Mbak Maya, sebelum berkumandang azan maghrib ya saya mau tanya lagi nih. Kira-kira Mbak Maya tekadnya udah bulat nih untuk menggugat Pak Rudy? Apa nggak sayang gitu loh? Saya sudah bulat 100%. Ini sudah proses. Bahkan 1000% ya? Iya. Nggak ingin mempertahankan. Untuk apa? Laki-laki yang tidak tegas lah menurut saya. Orang sudah salah masih saja dibela ya. Menurut saya Mas Ridwan itu terlalu terobsesi dengan kecantikannya mungkin ya. Sehingga tidak melihat kesalahannya. Bisa jadi. Menurut saya itu Mas Ridwan sudah tidak tegas sebagai laki-laki. Jadi untuk apa saya pertahankan? Cantik bukan jaminan jadi alim ya. Nah,
Cantik tidak jaminan untuk saya. Yang penting cantik hatinya. Hatinya. Seperti Mbak Maya ini, sahabat. Mbak Maya ini punya prinsip kuat. Dia lugas, dia teguh, pendirian. Bahkan harta yang begitu banyaknya dia nggak pikirin. Tapi dia karena punya hak, dia harus proses hukum ya. Iya. Biar tidak jadi masalah ke depan, ke belakang harinya ya. Oke Mbak Maya, karena sebentar lagi mau masuk waktu sholat maghrib, jadi Mbak Maya nunggu aja di dalam. Insya Allah nanti sebentar lagi Gus datang, nanti diceritakan juga, nanti juga yang di bawah itu mantan suaminya sama anaknya sama adiknya dibawa aja ke atas, nanti biar langsung ketemu sama Gus ya. Permisi. Mau kemana? Saya mau itu minggir dulu. Oh mau ya, oke silakan. Jemput adik. Iya, nyebut tadi dulu. Iya. Oke. Sahabat. Ini perempuan tangguh, sahabat. Perempuan kuat. Perempuan yang enggak kaleng-kaleng. Kalau lihat dari posturnya kayaknya Arogan gitu. arogan ya. Tapi dia punya prinsip yang kuat. Ini juga mungkin perlu ditiru ya untuk wanita-wanita lemah di sana. Dia udah nggak berpikir harta, nggak berpikir suami yang udah ditemani dari nol dan sekarang seperti itu. Dia udah nggak dipikirkan. Karena yang dia pikirkan sesuai apa yang dia bicarakan tadi. Saya butuh kebahagiaan. Karena harta itu bukan jaminan untuk bahagia. Subhanallah. Beda. Zaman sekarang itu enggak seperti itu, sahabat. Yang kita tahu yang diutamakan tuh harta. Bahkan bisa pura-pura di depan tapi di belakang bermain. Itu banyak zaman sekarang yang seperti itu ya, sahabat. Oke, sahabat. Seperti apa kisah selanjutnya nanti setelah kita lihat di cerita berikutnya ya, di konten berikutnya kita lihat nanti seperti apa setelah kita bertemu dengan Gus dan tim, apa yang akan dibicarakan, apa yang diungkapkan nanti silakan lihat di channel Gio ya, atau bisa nanti next time juga saya juga akan upload juga, bisa jadi gimana perkembangannya, dan doakan sahabat semuanya cepat selesai ya, karena saya yakin banyak netizen ini yang geram kenapa nggak cepat selesai ini ya, karena memang kita tidak harus gerusa-gerusu ya, tidak harus gegabah, karena semuanya itu perlu alur, perlu Kesabaran. Musyawarah, mufakat, karena juga prosesnya konflik keluarga ya, kita tidak bisa masuk secara langsung karena ada batasan-batasan itu. Oke sahabat, mungkin itu aja yang dapat kita informasikan atau yang sahabat lihat seperti apa Mbak Maya kenapa datang, ya itu ceritanya seperti itu sahabat. Oke sahabat, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.